Astaga tuh. Memang sepanjang jalan kami harus menurunin tebing yang curam. Ngumpulin dikit-dikit selama 2 tahun, dapatlah duit 13 juta, baru terjadi bisa ada tuh. Berharap untuk sekolahannya dibangun menjadi lebih baik lagi. Memiliki potensi alam yang sangat melimpah, Lampung seharusnya bisa menjadi lokomotif pertanian baru di Indonesia. Terbukti hasil pertaniannya tak hanya bisa menyuplai bagi daerah sekitar, namun juga merambah ke berbagai negara. Sayangnya, ketimpangan pembangunan membuat warga Dusun Bumi Arta hidup dalam garis kemiskinan. Menuju Dusun Bumi Arta, Desa Penengahan, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat, perjalanan kami mulai dari Dusun Talang Tinggi dengan kecamatan yang sama. Ya, kondisi jalanannya juga sangat rusak. Jadi harus berhati-hati dan juga memang ini sudah lama sekali tidak tersentuh oleh pembangunan. Akses jalan menuju Dusun Bumi Arta melewati 4 kedusunan, Dusun Talang Tinggi, Dusun Binjai, Dusun Talang Jaya, dan Dusun Waikerkai. Jalan ini menjadi penghubung 2 kabupaten, Kabupaten Pesisir Barat dengan Kabupaten Lampung Barat. Ya, jembatan yang beralaskan oleh papan-papan yang tersusun pun memang berasal dari swadaya dari masyarakat di sini. Kalaupun memang menunggu dari pemerintah, entah sampai kapan akan direalisasikan. Menurut informasi warga, tahun 1994, jalan ini dibuat oleh ABRI masuk desa, dan sekitar tahun 2008 pernah dilakukan pengerasan. Sayangnya, hingga saat ini belum ada perbaikan kembali. Akibatnya, hanya menyisakan tanah dan bebatuan. Ya, dari tadi memang akses yang harus kami lalui sangat berlika-liku dan juga menyulitkan saya dan juga bapaknya. Harus berhati-hati sekali agar tidak terjatuh. Jujur, kaki saya sudah pegal banget karena menopang motornya agar seimbang. Dari 9 km jalan menuju Dusun Bumi Arta, 5 km sudah dilakukan pelebaran. Namun 4 km masih berupa jalan tanah dan jalan setapak. Ya, bisa dilihat hanya ada jembatan-jembatan yang dibangun oleh warga di sini. Tadi berupa jembatan dari bambu, tapi sudah sangat tidak layak untuk dilewati dan akan amblas. Akses jalan yang rusak membuat warga hanya bisa pasrah dan terus berharap pemerintah turut memperhatikan nasib warganya yang hidup di pelosok. Inilah Dusun Bumi Arta, berada di ketinggian kurang lebih 800 meter di atas permukaan laut, berpenduduk kurang lebih 100 jiwa. Warga menggantungkan hidupnya dengan bertani dan berkebun. Kopi, gula aren, pinang, dan kayu manis menjadi penghasilan utama mereka. Ternyata untuk menuju ke kebun kayu manisnya perjalanannya sangat sulit. Kita harus menuruni lereng bukit dan ini licin sekali. Awas Bu, hati-hati Bu. Perjalanannya juga masih sangat jauh untuk sampai ke lokasi. Letak kebun kayu manis cukup jauh dan melewati jalan berupa tanah merah, menjadi satu-satunya akses para ibu buruh menuju kebun. Saya telah sampai di lokasi di mana pohon kayu manisnya siap untuk ditebang. Yang ini ya Bu ya? Iya. Dan inilah kebun milik Pak Nandar. Lahan seluas 1 hektar ini tumbuh pohon kayu manis yang ditanam secara tumpang sari.
Nah, sebelum dilakukan penebangan, pohon kayu manis ini dilakukan pengulitan terlebih dahulu agar mempermudah pada saat penebangannya. Usia panen pohon kayu manis kurang lebih 7 tahun setelah ditanam. Jika pohon terlalu muda, kulitnya tipis, sulit dikupas, dan lengket di batangnya. Ya, ternyata kayu manis yang masih basah pun sudah mengeluarkan aroma yang wangi. Kayu manis atau Cinnamomum zeylanicum adalah jenis pohon penghasil rempah-rempah yang dihasilkan dari kulit bagian dalam yang kering, beraroma, manis, dan pedas. Satu pohon bisa menghasilkan 10 kg kulit kayu manis kering, tergantung besar kecil batang pohonnya. Ternyata batang dari kayu manis ini keras, berbeda dengan kulitnya yang tadi saya lihat mudah sekali untuk dikuliti. Jadi dilanjutkan oleh akangnya. Silakan, Kang. Biasanya, pohon yang sudah siap untuk dipanen kulitnya akan ditebang. Selain untuk memudahkan saat menguliti kulitnya, agar pohon bisa tumbuh tunas yang baru tanpa harus menanam kembali. Pohon kayu manisnya sudah mulai jatuh, jadi kita harus menyelamatkan diri, tarik ke atas. Mahalnya harga obat-obatan membuat petani tak mampu untuk membelinya. Akibatnya, pohon kayu manis berkembang tidak maksimal karena diserang ulat batang dan jamur, dan hasilnya pun menurun, bahkan bisa mati. Agar mudah digulung saat pengeringan, ukuran kulit yang diambil panjang 80 cm dan lebar 2 hingga 3 cm. Meskipun tadi sedikit agak robek di bagian depannya, namun saya bisa juga menguliti kayu manis ini dengan cukup sempurna ya, Kang ya. Lumayan ya. Nih. Tak hanya petani, minimnya pekerjaan membuat para buruh pun sering terlunta. Salah satunya Inah. Ibu 2 anak ini harus membanting tulang untuk menyokong keluarganya yang serba terbatas. Nah, sebulan itu Ibu dapat berapa, Bu? Kalau sebulan itu penghasilan paling banyak 500 itu nggak cukup. Nah, itu banyak ngutang. Kadang ngutang, kita ngutang-ngutang, nanti bayarnya musim depan gitu. Bu Inah, harapan kepada pemerintah apa sih Bu, dan bantuan yang kayak gimana sebagai buruh yang Ibu mau? Harapan saya ya sama masyarakat petani, harapannya pingin upah itu mahal, terus semua petani jual-jual apa itu mahal, biar kita ini nggak susah lagi, biar seneng, nggak pokoknya nggak susah, nggak ngutang. Jadi kita punya penghasilan dari kebun itu dibeli mahal, jadi kita kan seneng gitu. Harapannya sama pemerintah kayak gitu, jangan beli kita petani itu dibeli murah, semua dari barang petani itu dibeli murah. Ina hanyalah satu dari sekian banyak buruh yang berjuang demi menyambung hidup di Dusun Bumiarta. Diupah 2.000 per kilogram, bekerja dari jam 8 pagi sampai 3 sore, 30 hingga 50 kilogram yang bisa didapat. Artinya 60.000 hingga 100.000 rupiah yang bisa dibawa pulang. Namun pekerjaan itu tak setiap hari ia dapatkan. Untuk menambah penghasilan, biasanya para buruh melanjutkan pekerjaannya dengan mengerik kulit kayu manis. Tujuannya untuk menghilangkan kotoran dan lumut yang menempel. Biasanya pengerikan dilakukan dengan 2 cara. Kulit kualitas super atau tidak cacat dikerik sampai halus, sedangkan yang cacat dikerik tidak terlalu bersih. Tujuannya agar tidak merusak permukaan kulitnya. Boleh diceritain Bu, mungkin penghasilan Ibu dari kayu manis kesulitannya apa aja? Ya kesulitannya banyak sih Neng. Saya ingat sama saya sendiri kalau kayak gitu. Kenapa tuh Bu? Ya susah loh Neng, mau nyekolahin anak tinggi. Saya anak 2 kembar nih, tapi aku lihat harian. Apalagi yang mau nyekolahkan anak ini tadi, kalau aku kejahatan nih, utang deket Mang Nadar itu, mau pelajaran anak aku, sekali berangkat 13 juta, itu jadi nggak kuat kalau aku harian kayak gini. Nah Bu, harapan Ibu ke pemerintah apa Bu? Apa bantuan yang Ibu pengen?
semua harga dinaikin sama pemburu yang tukang upahan ini. Harus perhatian Pak Jokowi. Mau bantuannya harga dimahalin sama petani, apa-apa gitu nah, Neng, biar ada keringanan. Diupah 1.000 per kilonya, 30 kg yang didapat bekerja dari pagi hingga sore. Artinya Rp30.000 yang bisa dibawa pulang. Setelah semuanya selesai dikerik, kayu-kayu manis ini akan dijemur di terpal sana. Mari Bu. Nah, proses penjemuran kayu manis ini untuk sampai benar-benar kering dan menyusut kadar airnya memerlukan waktu selama 3 hari. Namun ketika cuacanya mendung akan lebih dari 3 hari, bisa mencapai 5-6 hari bisa kering. Proses penjemuran dilakukan secara teratur dan tidak tumpang tindih agar proses pengeringannya bisa maksimal. Inilah kayu manis yang sudah 3 hari dijemur dan sudah siap untuk dijual ke pengepul. Harga kayu manis di pengepul lokal dipatok Rp20 hingga Rp30.000 per kilo. Harga yang tidak stabil membuat petani kayu manis sering merugi. Padahal, kayu manis Indonesia menjadi salah satu komoditi yang dilirik pasar perdagangan internasional. Nyatanya, masih banyak petani kayu manis yang hidup dalam kemiskinan. Dari 8 dusun yang berada di Desa Penengahan, 4 dusun belum merasakan layanan listrik negara. Salah satunya Dusun Bumi Arta. Warga pun harus berjuang sendiri untuk mendapatkan energi listrik. Salah satunya Pak Warsito. Kami harus melewati jalan tanah merah yang licin untuk menjangkau lokasi kincir listrik milik Pak Warsito. Astaga tuh. Jadi aku nggak pegang akarnya. Memang sepanjang jalan kami harus menurunin tebing yang curam dan tidak ada jalan lain lagi untuk sampai ke turbinnya. Kayak tangan saya pun sakit sekali karena tadi tidak sampai untuk memegang akar dari pohon. Apa itu Pak tadi pegangannya? Jadi terpelosok. Iya, memang harus rutin memeriksa kinerja perangkat dan aliran airnya. Dinamo listrik, kincir air, dan karet penghubung kincir harus sering dikontrol agar berfungsi baik. Ya, akhirnya kami sampai juga di lokasi turbin air yang dimanfaatkan oleh warga Bumi Arta untuk kebutuhan penerangan sehari-hari. Tak cukup pembuatan saja, biaya perawatan dan penggantian spare part seringkali memberatkan Warsito. Minimal Rp500.000 harus dikeluarkan untuk biaya kerusakan. Untuk mengganti arang dinamo memang tidak mudah. Warsito harus mengecilkan aliran air agar tidak terjadi korsleting saat pengerjaan. 2 tahun yang lalu, rumah Warsito gelap gulita. Program listrik masuk dusun tak kunjung jadi nyata. Akhirnya, Warsito dan warga lain harus kembali berjuang sendiri, membangun instalasi pembangkit listrik tenaga air sederhana. Itu pun hanya sebatas untuk menyalakan lampu rumah saja. Harapan saya sebagai warga Dusun Bumi Arta ingin segera PLN segera naik ke atas. Bukannya di kota aja yang bisa hidup. Kami di pelosok juga pengen merasakan kemegahan orang kayak di kota. Kayak saya di sini bila mana malam mati, kadang-kadang nggak bisa katanya mau langsung hidup, kadang-kadang besok lagi. Kadang kendala dari alat, dari sini mau beli alat aja jauh, sampai ke kabupaten mau beli alat. Itulah kami kesusahannya di sini.
Biaya pembuatan pembangkit listrik tenaga air ini sekitar 10 hingga 30 juta rupiah. Harga yang sangat mahal bagi warga Dusun Bumiarta yang berpenghasilan 400 hingga 500 ribu saja per bulan. Udah nyala ya Kang ya? Ya, setelah melalui proses perbaikan yang sangat panjang, akhirnya listriknya nyala. Jadi harapan artinya dengan pemerintah Kabupaten Pesisir Barat ataupun dengan provinsi ataupun dengan pusat, artinya bagaimana supaya jalan kami yang ada di Pemangku Bumiarta bisa dibangun, artinya supaya bisa bagus, dan untuk akses jalan para masyarakat ataupun yang panen kopi dia bisa artinya melalui jalan tersebut artinya bisa enak untuk menurunkan artinya hasil bumi yang ada di Bumiarta. Terus mengenai PLN, harapan mungkin ya sama juga kepada pemerintah, artinya yang lebih tinggi, karena kalau dia dianggarkan ke anggaran dana desa, kemungkinan tidak akan terbiayai. Artinya kami berharap artinya kepada pihak yang terkait untuk PLN supaya bisa artinya disambungkan ke pedukuhan Bumiarta yang ada di atas. Sekarang ini masyarakat yang di sana masih mengandalkan turbin.